ngantuk Pep, gue padahal udah minum kopi dah. Satu gelas setengah. Siapa? Kopi setengah pahit. Gila, kalau orang pengopi perokok jodoh. Padahal tak soju sangat kan? Biasa soju. Nah, tak sampai. Tak soju sangat, tak soju sangat kan Pak? Gara-gara kue gole tu. Biasa soju kan? Ini tak, masih berkeringat lah. Kadang-kadang masalah apa stamina aja. Oh, dah menggigil. Kalau lagi Oh, drop pas dingin. Oh, Bapak dingin? Dah dingin. Oh. Tergantung daya tubuh, Nah, daya tahan tubuh. daya tahan tubuh tuh pengaruh. Kalau lagi ngedrop kan dingin kali nih. Oh, agak kepanasan ya? Itu bahaya tu. Kalau udah minum batu soda panas nih. Keringat. Kok dingin? Allah Akbar. Udah 10:30 lebih. Dapat dandan sebenarnya. Betul. Kalau dia mau berangkat. Jam 12. 1 selesai dah nak. Betul. Enak boleh musuh anak. Allah. Dah belum di print tadi. Oh, mati apa padam lampu di apa tempat orang ni. Tapi dah serahkan. Tadi aku udah
salah belajar. Di bawah. Baik, akan lanjutkan. Jadi Tuk Yos sedang ada ini makabit. Ada PDF. Tuk Yos. Dia ke toilet sudah. Oh. Kami cuma ingin ada permintaan karena ini sesi terakhir bagaimana kita beriang-riang gitu kan, lama-lama gembira, itu kan senang happy ending kalau istilah dalam ini ya. Kenapa? Tapi nampak tidak. Mungkin. Betul. Jurusan. Ya, pada posisi duduk posisi seperti memang abang di situ maunya gelisah enggak di sebelah bang Oki gitu enggak ya. Ini kau tangan dekat susah lu. Kasih golek. Dia menghindari untuk tatap. Jadi dia ngambil posisi di samping. Oh gitu, betul profil ya sih. Baik Bang Impul, kita lanjutkan untuk sesi abang. Ini kami serahkan sepenuhnya bagaimana strategi abang untuk narasumber ini bisa dengan secara cepat untuk memahami apa yang kita maksudkan. Silakan Bang Impul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'da. Bapak Ibu pemuji yang berbahaya dan berbahagia. Berbahayanya pada kami sendiri sebenarnya selaku peneliti, berbahagianya pada ibu bapak narasumber yang senang hati untuk membantai kami di sini, gitu kan, kira-kira begitu. Sebelum masuk pada sesi kajian Betimang, saya ingin menjelaskan dahulu tentang kajian kami yang pertama, yaitu tentang Malala. Jadi persoalannya Bapak Ibu, pada Malala itu kami dihukum oleh ketentuan-ketentuan adat. Jadi sebenarnya Malala itu adalah bentuk dari kepasrahan, ketiadaan daya, dan segala macam hal yang menyakitkan hati yang akan dilaungkan menjadi nyanyian, sehingga laungan itu dianggap sebagai aib. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya pada Malala, gitu kan, sehingga ruang lingkup Malala itu tidak boleh dipertontonkan atau dipertunjukkan di depan orang banyak. Dia harus dinyanyikan di luar kampung, jauh dari pendengaran orang-orang di kampung. Jadi harus di luar itu. Sebenarnya ini tantangan bagi kami sebenarnya, bagaimana mengolah data tentang Malala ini, sehingga Malala ini juga patut untuk kita ajukan sebagai warisan budaya tak benda. Hanya saja proses menulisnya sedang berlangsung, karena memang kami turunnya itu paling akhir, memang dijadwalkan paling akhir ya, dan saya melihat juga ada kecenderungan orang-orang di dinas ini untuk mendiskriminasi kami, gitu kan, sehingga waktu untuk menulisnya juga pendek. Kemudian apa yang diberikan kepada kami ini adalah sesuatu kajian yang berteman dengan kesunyian. Yang lain tadi itu riuh, ada perayaan, ada sukacita dan segala macamnya. Kami diberikan hal-hal yang memang harus berteman dengan kesunyian itu, sehingga memang tak nampak betul euforianya. Memang menyakitkan bagi kami ya, tapi apalah boleh buat, memang ditugaskan ya, kami pikullah beban itu. Yang kedua, kajian yang memang sudah selesai kami tulis itu Betimang. Memang belum sempurna, tetapi kami akan menyempurnakannya setelah mendapat tunjuk ajar dan saran dari Bapak Ibu pemuji.
menggeletul itu. Lain saya. Jadi betimang itu sebenarnya nama lain dari betimang itu adalah nyanyian pengantar tidur sebenarnya. Jadi nyanyian pengantar tidur ini digunakan oleh masyarakat di hulu Kampar Kiri, namanya betimang karena memang untuk manusia. Tapi kalau misalnya untuk hewan dan untuk tumbuhan, mereka menamakannya sebagai pituna. Pituna untuk hewan atau tumbuhan. Berbeda mungkin ketika kita melihat di Rokan Hulu di kampungnya itu Alang. Kalau betimang itu untuk tumbuhan. Kalau untuk manusianya onduo. Onduo, mengonduo, menidurkan anak gitu ya. Ini memang penggunaan katanya atau istilahnya memang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Jadi tidak ada halangan sebenarnya untuk mengangkat betimang ini karena memang khasnya pada Kampar di bagian hulu itu. Nah, sejarah pada betimang Ini termasuk diskriminasi juga. iya, memang itu sudah habis baterainya tuh baru diserahkan ke saya gitu. Bagus tuh dari Tadi bagus. Memang agak lain. Jadi pada sejarah sebenarnya kalau kita merujuk pada kebiasaan tradisi dalam betimang ini, kalau misalnya penemuan-penemuan bidang kedokteran itu mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-20, yang ketika abad 20 itu baru dinyatakan neuron pada otak bayi itu dari 0 sampai 2,5 tahun itu berkembang pesat pada usia itu. Pada abad ke-20 baru dikatakan oleh ahli-ahli bidang kedokteran. Tapi orang Melayu sesungguhnya jauh sebelum itu sudah mengatakan bahwasanya betimang, nyanyian pengantar tidur yang muatannya itu adalah tujuh ajar, pantang larang, petatah petiti dan segala macamnya itu dinyanyikan oleh orang-orang di tanah Melayu ini sebagai dasar mereka untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya pada usia yang memang neuron otak itu berkembang pesat pada ketika itu. Nah itu kalau kita rujuk pada sejarahnya sebenarnya itu kalau kita mengarah pada Sriwijaya maka dia sebelum abad ke-7 kan. Kalau kita mengarah pada Sriwijaya Bapak ya. Artinya jauh sebelum penemuan-penemuan dari ilmu kedokteran itu orang Melayu sudah menggunakan itu sebenarnya. Nah itu dasar dari pemikiran kita bahwasanya memang betimang ini memang patut untuk kita angkat sebagai warisan budaya tak benda. Saya pikir kita lanjut biar agak cepat sedikit. Nah betimang itu kalau kita masuk pada ruang pemaknaan dalam bahasa Indonesia hari ini, maka betimang itu sama dengan menimang anak, kira-kira begitu ya. Tapi konteksnya betimang ini sesungguhnya bukan hanya ditimang melalui tangan, tetapi juga betimang ini sebenarnya dua hal yang hampir dimaknai sama, yaitu ketika membuai anak juga betimang. Maka pemaknaan yang paling awal itu yang saya simpulkan ya, kira-kira betimang itu adalah nyanyian itu sendiri sebenarnya, bukan hanya perilaku itu, tapi pada nyanyiannya yang kita artikan sebagai menimang anak itu. Kemudian persebaran atau diaspora dari betimang ini sebenarnya ada pada kawasan hulu Kampar Kiri. Jadi di tempat lain memang tidak itu namanya. Bendanya sama juga. Kalau ondo misalnya di Rokan, kalau begandu misalnya di Kampar kanan gitu ya. Kalau atik misalnya di kampung saya Tapung gitu kan. Kalau di pesisir itu sebagai dodoi segala macamnya. Konsepnya sama, bentuknya tuh hampir sama, peran dan fungsinya juga hampir sama, tetapi pemaknaannya nih agak berbeda sedikit nih.
pemaknaannya agak berbeda sedikit. Nah, ruang lingkupnya itu pada Semelinyang, pada Padang Sawah, pada Batu Songgan, pada Ludai. Nah, ini pada bagian hulu. Kemudian strukturnya, betimang itu tentulah kita merujuk pada nyanyian-nyanyian begitu ya, yang memang teorinya teori umum sebenarnya. Ada bait, ada irama, ada pola, ada pengulangan. Jadi kalau kita berbicara strukturnya memang umum, tetapi karena memang dasarnya ini kelisanan, maka bait, struktur irama dan segala macamnya itu kontekstual, Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu menangis misalnya, lain pula nyanyiannya. Ketika panas togang atau panas terik, itu lain pula dia nyanyiannya. Ketika hujan badai, lain pula penyanyiannya. Ketika mak bapaknya itu punya hutang yang banyak, ya lain pula nyanyiannya. Makanya di kamar kanan itu biasanya kan ada lola hutang barendo, bukan kutang sebenarnya, tapi hutang yang berenda-renda itu. Nah, dinyanyikan oleh mak bapaknya karena memang kondisi konteks hari itu menggambarkan apa yang memang dialami oleh keluarga itu sebenarnya. Maka dalam perspektif kita sebenarnya, betimang ini polanya memang pola yang umum, tetapi muatan isinya itu adalah kontekstual. Jadi memang berperan betul lah musim dan segala macam itu pada tradisi betimang. Kira-kira begitu. Kita lanjut, biar agak cepat. Jadi aneh. Kalau kita bisa melihat, karena memang panitia juga tidak menyediakan print out, memang tidak ada menyediakan print out hasil kajian kami. Memang mungkin itu pula misi BMK gitu ya, sehingga memang kesulitan untuk Bapak Ibu memahami itu.